Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Boleh tangannya tinggi-tinggi, katakan shalom. Dengan tepuk tangan yang terbaik lagi lagi. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, saudara kita semua ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Di sepanjang hari yang kita lewati, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita, saudara. Amin. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, Bapak Saudara, saya rindu Bapak Saudara boleh fellowship atau salam kanan kiri depan belakang. Katakan Tuhan Yesus baik bagimu, selamat beribadah. Haleluya. Mari Bapak Saudara dengan sikap hati yang sungguh-sungguh, sikap hati yang bertanya dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Amin Bapak Saudara. Menanggalkan setiap dosa yang merintangi dugaan berat kita untuk tidak masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Yang setuju dan sepakat dengan saya katakan amin. Amin. Biar kita setiap kita Bapak Saudara terhubung dan melekat kepada kasih Tuhan. Semua syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup. Di setiap kami Tuhan datang di hadapan membawa setiap hati kami, membawa kerinduan kami, membawa penyembahan kami. Biarlah Tuhan dipermuliakan, ditinggikan di tempat ini. Thank you Lord, thank you Jesus. Segala bagimu segala hormat kemuliaan. Haleluya. Bukan ku lakukan yang kau inginkan, tak bisa ku terlepas awal kekalahanku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di dalam
Tuhan dimuliakan dan dianugerahkan. Biar Tuhan bertata atas pujian penyembahan kami di tempat ini, dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang bersuka cita memuji Tuhan bersama-sama katakan. Kebaikan Tuhan, saudara boleh katakan yang tinggi-tinggi, katakan katakan boleh bagi saudara, boleh setapak kanan kirinya sekali lagi, boleh katakan Tuhan Yesus menyertai-mu. Sedang berserah kasih seperti Tuhan dalam hidup kita. Amin.
bersama juga dikatakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara dalam hadirat Tuhan. Ayo Bapak Saudara, kita dalam firman Tuhan. Kamu siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita buka hati kita selalu pada Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua dengan kemurahan-Mu Tuhan. Banyak di antara saudara yang percaya Tuhan Yesus baik buat kita. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan, saudara.
kebaikan Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bagi menjelang siang hari ini, Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap menjamah dan melawan setiap kami. Engkau lihat tangan-tangan dari setiap jemaat-Mu yang terangkat di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan dapati setiap kami tetap setia, setia dalam melayani Tuhan, setia datang dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Mari sekali lagi katakan haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik baik. Bersama-sama katakan sampai akhir. Ku menutup mata, Ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Dia Allah yang setia. Tuhan mau supaya setia kita. Dia dapat tetap setia dalam memilih, bahkan dalam melayani Tuhan. Kalau engkau menanggung kesetiaan, engkau juga pasti menuai kesetiaan dari Tuhan. Kami menjelang siang hari ini, kami percaya tidak satu pun di antara kami yang terlewatkan dalam hadirat Tuhan. Semua yang kami perlukan, semua yang kami butuhkan, kami temukan, kami dapatkan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, pagi siang hari ini sekali lagi dalam hadirat Tuhan, apa yang dunia tidak bisa berikan bagi kami dapatkan hari ini. Kami yang lemah sudah terima kekuatan yang baru, yang sakit pun alami kesembuhan, yang terikat alami kelepasan. Bahkan kami yang berbeban berat pulang dari tempat ini, di tempat ini jalan keluar terobosan pemulihan terjadi bagi setiap kami. Sebentar ini waktunya kami mau duduk diam, bicara buat kami pagi ini Tuhan. Urapi kami Roh Kudus, biar roh hikmat dan pengertian ada pada kami. Kami boleh mengerti, menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan, amin. Saudara rasakan hadirat Tuhan, amin. Luar biasa ya. Di Tuhan, kalau anak-anak muda sudah melayani Tuhan, spiritnya luar biasa saudara ya, dahsyat. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kembali ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara, baik untuk Bapak Gembala dan semua teman-teman pengurus.
untuk mempercayakan kami kembali sampaikan pesan Tuhan buat kita pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih untuk dukungan doa dari Bapak Ibu. Terakhir saya ingat saya ada di sini, saya mohon dukungan doa untuk istri saya yang saat itu sedang mengalami operasi batu ginjal, saudara. Semua boleh kami lalui, kami boleh lewati karena dukungan dan tumpangan doa saudara. Dan hari ini saya tidak datang sendiri, saya bersama dengan istri saya karena dia sudah alami kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih buat semua support dan dukungan doa dari Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan lihat pesan Tuhan yang sangat sederhana dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kita akan baca 2 ayat ini, lalu kita akan lihat pesan Tuhan buat kita. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Mari kita lihat, inilah sesungguhnya panggilan Tuhan buat saudara dan saya berdoa supaya semua kita mengerti posisi kita mau bangkit sebagai gereja Tuhan, mengambil posisi seperti yang tercatat dalam ayat ini. Dan saya percaya kalau kita lakukan tugas tanggung jawab kita, maka ada sesuatu yang besar dan ajaib Tuhan pasti kerjakan, baik dalam keluarga kita, untuk masyarakat, bangsa, bahkan untuk segala pelayanan kita. Katakan amin. Baik, kita baca 2 ayat ini bersama-sama. 2, 3, 4. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan ya, baru saja pergantian kepemimpinan di bangsa kita boleh berjalan dengan baik saudara ya. Semuanya boleh berjalan dengan lancar dan kita doakan supaya Bapak Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sudah dilantik, mereka bisa melakukan tugas-tugas mereka selama 5 tahun ke depan dan menggenapi setiap janji-janji dari kampanye mereka. Amin. Kita berdoa supaya bangsa ini ya boleh menuju kepada bangsa apa ya janjinya, yaitu menuju tahun ke Indonesia emas apa? Iya, seperti itu saudara. Kita doakan supaya Tuhan tolong dan memampukan pemimpin yang baru saja dilantik. Saudara-saudara, kalau saudara ingat, dan saya masih sangat segar di ingatan saya, tahun 1998 kita tahu peristiwa itu. Pada waktu itu juga sedang terjadi pergantian kepemimpinan di bangsa kita. Pada waktu itu Bapak almarhum Bapak Presiden Soeharto lengser dari kepemimpinannya. Dan waktu itu saudara, ketika pergantian kepemimpinan di bangsa ini terjadi pada waktu itu, saudaraku, diwarnai dengan demonstrasi, diwarnai dengan penjarahan, ada pemerkosaan, gereja dibakar, padahal kita tahu gereja tidak tahu apa-apa. Dan saudara, saya ingat pada waktu itu saya sedang ada di salah satu gedung di daerah Gajah Mada Plaza. Pada waktu itu Menara Doa masih ada di sana ya, di lantai 25. Waktu itu saya dapat tugas dari rayon saya untuk memimpin saudaraku Menara Doa di sana. Saudaraku selama 3 bulan kalau tidak salah. Ya, saya masih mewakili pada waktu itu dari rayon 15 dari Palembang pada waktu itu. Saya selama 3 bulan di sana. Nah saudara-saudara, pada waktu kami ada di Menara Doa, saudara, dari lantai 25 kita bisa melihat waktu itu Jakarta seperti lautan manusia, dipenuhi dengan manusia ya, dengan demonstrasi, pembakaran, bahkan daerah Ketapang pada waktu itu kita lihat, wah saudara, dibakar habis-habisan pada waktu itu. Nah saudara-saudara, pada waktu itu kami ingat beberapa hamba-hamba Tuhan, kami sedang berdoa di Menara Doa pada waktu itu. Waktu kita doa, lalu saya mulai tanya sama Tuhan, dan saya berkata, Tuhan, kenapa semua ini masih terjadi atas bangsa kami,
ada pencerahan, ada pemerkosaan. Gereja tidak tahu apa-apa, tapi gereja mengalami aniaya, dibakar habis-habisan. Saudara-saudara, pada waktu saya tanya seperti itu, tiba-tiba Tuhan kasih ayat ini. Kenapa semua itu terjadi? Karena Tuhan berkata, umatku di bangsa ini belum memenuhi standar seperti yang aku mau. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 ini, Alkitab berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tuhan berkata, karena umatku di bangsa ini belum memenuhi standar seperti yang aku mau, kata Tuhan. Pertanyaannya, saudara-saudara, mengapa imam itu menjadi sesuatu yang penting bagi Tuhan? Kalau kita belajar dalam perjanjian lama, saudara-saudara, imam itu menjadi sesuatu yang penting karena zaman itu hanya imam yang bisa dekat dengan Tuhan. Orang awam tidak bisa dekat dengan Tuhan. Kalau tidak, dia pasti dihukum mati. Tapi saya mau beritahu buat kita, hari ini semua kita dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani. Katakan amin. Ini ditujukan bukan hanya kepada pendeta-pendeta, saudara, tetapi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Alkitab berkata, dia adalah imamat yang rajani. Katakan amin. Ini menjadi sesuatu yang penting. Jabatan imam itu adalah jabatan pemberian dari Tuhan. Amin, saudara. Sebenarnya sejak semula, saudara, rencana Tuhan bagi bangsa Israel adalah untuk menjadikan mereka menjadi imamat yang rajani, menjadi, saudaraku, sebagai imamat yang rajani. Tetapi mereka tidak bersedia, bahkan mereka menolak. Mereka meminta biarlah Musa saja yang menjadi mediator, menjadi pengantara antara umat Tuhan dengan Tuhan itu sendiri. Karena apa? Karena mereka takut untuk dekat dengan Tuhan. Tapi puji Tuhan, saudara, rencana Allah yang tertunda itu kembali digenapi lewat kematian Tuhan Yesus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus, Alkitab berkata, dia adalah imamat yang rajani. Coba kita baca Wahyu pasal yang pertama, saudara, supaya saudara tidak ragu bahwa saudara adalah imam-imamnya Tuhan. Wahyu pasal yang pertama, ayat ke-5 dan ayat ke-6, dikatakan demikian firman Tuhan di sana. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat yang ke-6, dan yang telah membuat kita, dikatakan apa? Menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, jadi sangat jelas lewat ayat ini, rencana Allah tidak bisa gagal. Amin, saudara. Rencana manusia boleh gagal, rencana saya sering kali gagal, tetapi tidaklah demikian dengan rencana Tuhan. Saudara-saudara, gereja yang adalah umat Tuhan harus bangkit ambil posisi sebagai imam. Dan saya mau bilang sama kita, salah satu kunci untuk kita lihat janji Tuhan, ya, saudaraku, digenapi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, adalah kalau setiap kita memenuhi panggilan Tuhan sebagai imam-imam yang melayani Tuhan. Katakan amin. Ya. Saudara-saudara, jadi saudara dan saya tidak boleh puas hanya menjadi jemaat yang saudaraku melayani Tuhan. Amin. Jangan hanya jadi penonton, saudara, tapi semua kita harus menjadi pemain. Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa, saudara? Untuk melayani. Saudara-saudara, melayani itu bukan hanya sekedar khotbah, ya. Melayani bukan hanya pimpin pujian, singar, jadi pemain musik. Tetapi ada banyak hal yang bisa kita buat untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Saudaraku, saya melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini butuh dukungan doa, butuh dukungan dana. Mari kita layani Tuhan bersama-sama sebagai imamat yang rajani. Amin, saudara. Apalagi menjelang
perayaan Natal. Saudaraku, saya percaya pekerjaan Tuhan di tempat ini membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan yang lebih banyak lagi. Sebab itu jangan tinggal diam. Mari kita layani Tuhan dengan apa yang bisa kita buat. Amin. Dukung pekerjaan Tuhan di tempat ini supaya kita bisa melihat, saudaraku, transformasi semakin cepat bagi bangsa, bahkan bagi negara kita. Pekerjaannya diperluas, saudara-saudara. Saudara saya yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau jujur, saudara, kenapa bangsa ini masih mengalami goncangan, masih mengalami, saudaraku, krisis, kerusuhan, masih ada intoleransi, diskriminasi? Saudara, salah satu penyebabnya adalah karena apa? Seperti yang dikatakan oleh Tuhan dalam ayat ini, bahwa umatku di bangsa ini belum memenuhi standar seperti yang Tuhan mau. Doa saya pagi menjelang siang hari ini, saudara dan saya harus bangkit, ambil posisi sebagai imam. Mari kita layani Tuhan dengan apa yang bisa kita buat. Amin. Kalau saudara punya rumah, jadikan rumah saudara menjadi tempat di mana firman Tuhan boleh dibagikan di sana. Amin. Menjadi tempat ada family altar, ada cool, saudaraku di sana. Saudara punya kendaraan, pakai kendaraan kita, saudaraku, untuk membawa saudara-saudara seiman, untuk mereka bisa datang kepada Tuhan. Kalau saudara punya kekayaan, mari dukung pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan puas menjadi jemaat yang hanya, saudaraku, duduk tiap minggu dan tidak lakukan apa-apa. Pekerjaan Tuhan di tempat ini membutuhkan rekan-rekan yang mengerti posisinya sebagai imamat yang rajani. Pertanyaannya buat kita pagi hari ini, apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang imam itu? Kalau saudara baca, saudaraku, dalam kamus Alkitab, saudara, atau saudara boleh searching di Google, Alkitab berkata begini, saudara, bahwa imam itu adalah satu tugas yang sangat penting bagi orang Israel. Jadi jabatan imam adalah jabatan yang sangat penting bagi umat Israel. Tugasnya yang pertama dikatakan dalam Alkitab, saudara bisa mungkin simak di dalam kalau saudara bawa Alkitab, saudara buka kamus dalam Alkitab, saudara, ya, ada kata imam di sana. Saudara bisa lihat apa tugas dan tanggung jawab sebagai seorang imam. Tugasnya adalah yang pertama mempersembahkan korban. Yang kedua dikatakan mengadakan doa syafaat. Dan yang ketiga tugasnya adalah memberi berkat. Hari ini kita akan bahas satu tugas dari imam saja. Kapan-kapan saudaraku kalau ada kesempatan lagi kita akan bahas lagi tugas dari imam ini. Tetapi kalau ini kita lakukan, saudara, luar biasa. Nanti saudara bisa lihat apa yang terjadi ketika seorang imam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dan salah satu tugas dari seorang imam adalah mempersembahkan korban buat Tuhan. Amin. Nah, apa yang terjadi ketika seorang imam itu mempersembahkan korban buat Tuhan? Coba kita baca pasal yang pertama adalah Kejadian pasal yang ke-8. Saudara-saudara, ini yang menjadi salah satu tugas dari seorang imam. Waktu dia melakukan tugasnya mempersembahkan korban buat Tuhan, Kejadian pasal yang ke-8 ayat 21 sampai dengan 22. Kita Kejadian pasal yang ke-8. Dikatakan begini, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini. Ayat 22, saudara. Lanjut lagi. Ya. Ketika Tuhan, ya sebentar. Ayat 21 lagi ya. Ya, ayat 21 disambung, saudara, ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 22 dikatakan apa? Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara-saudara,
ketika seorang imam melakukan tugasnya, mempersembahkan korban buat Tuhan, maka Alkitab berkata Tuhan akan mengubah kutuk menjadi berkat. Katakan amin. Ya, kalau saudara mundur satu pasal, saudaraku, Kejadian pasal yang ke-7, ada judul perikopnya di sana tentang air bah. Tuhan pernah menghukum bumi ini dengan air bah karena dosa manusia. Semua binatang yang hidup melata, baik hewan, manusia, baik burung-burung udara, ketika saudaraku air bah melanda bumi ini selama 40 hari 40 malam, kata firman Tuhan. Saudara bayangkan ketika air bah itu surut, maka saya percaya ada bau busuk yang sangat menyengat keluar dari bumi. Tetapi pasal yang ke-8 dikatakan ketika air bah surut, saudara, bau busuk, bau menyengat keluar dari bumi. Alkitab berkata ketika Nuh datang dan mendekat kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban buat Tuhan, Tuhan berkata begini, waktu Tuhan mencium bau persembahan yang harum itu, Tuhan langsung berkata, aku tidak akan pernah mengutuk bumi ini lagi, sebaliknya aku akan memberkati, kata firman Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaannya, kutuk dan tantangan apa yang saudara sedang alami? Jalan keluarnya ada di tangan saudara. Amin. Layani Tuhan, persembahkan korban buat Tuhan, maka Tuhan akan mengubah kutuk menjadi berkat dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara-saudara, ada orang sudah menjadi orang Kristen, saudara, ya, bertahun-tahun, bahkan sejak lahir dia sudah menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, saya ingat satu kejadian ketika saya menjadi penjaga Menara Doa di Gajah Mada Plaza, saudara. Satu kali setelah selesai sesi yang saya pimpin, saudara, ada satu keluarga datang kepada saya yang ikut untuk hadir dalam jam Menara Doa tersebut. Setelah selesai, lalu dia datang dan berkata begini, Pak Cornelius, saya mau ketemu dengan Bapak, kapan Bapak ada waktu? Lalu kita atur janji, saudara. Begitu kami atur janji, atur waktu, lalu kami ketemu. Ketika keluarga ini datang, saudara, langsung masuk ke kantor tempat di mana kami menjadi penjaga Menara Doa pada waktu itu. Begitu mereka masuk, saya tanya, Bapak sama Ibu saja yang datang? Oh tidak Pak, saya datang sama anak-anak dan menantu saya. Saudara, ketika suami istri datang, itu kacamatanya tebal sekali, saudara. Ada mungkin 4-5, ya minusnya mungkin seperti itu, tebal, saudara. Suami istri datang, gak lama lalu menantu-menantunya datang. Saudara tahu, itu menantunya jauh lebih tebal kacamatanya dari papa dan mamanya. Begitu cucunya datang lagi, saudara, itu tebal kacamatanya itu melebihi dari 2 kali lipat, saudara. Saudara lihat, saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, betul kan? Mulai dari opa, saudaraku, dari anak, menantu, sampai ke cucunya, semua. Saya tidak bilang yang pakai kacamata adalah orang yang hidup dalam kutuk, bukan itu maksud saya. Bukan seperti itu, saudara, bukan. Tapi saya melihat mulai dari opa ke anak-anak, menantu dan cucunya, semakin hari makin tebal, saudara. Ada orang yang hamil 5 kali, gugur 3 kali. Saudara pernah temukan keluarga seperti itu? Ya? Ada orang, saudaraku, opanya meninggal usia 50, lalu anaknya 45, lalu turun lagi ke anak-anaknya umur 30. Ini namanya ada kutuk mati muda, kutuk sakit penyakit. Ada orang yang hidup di bawah kutuk perceraian, opanya bercerai, anaknya bercerai, cucu-cucunya juga bercerai. Saudara-saudara, padahal dia sudah menjadi orang Kristen. Alkitab memang sudah beritahu buat kita, Yesus sudah mati gantikan kita, supaya kita yang tadinya hidup di bawah kutuk, saudaraku, menjadi orang yang diberkati sama Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah kekristenan kita itu sungguh-sungguh atau tidak? Sungguh atau tidak? Sehingga yang buruk akan masuk, bahkan mengejar, kata firman Tuhan, sampai ke generasi ketiga, sampai ke generasi keempat. Kalau kutuk itu tidak diputuskan, maka dia akan kejar sampai ke generasi ketiga, keempat. Itu firman Tuhan. Tapi hari ini, saudaraku, jalan keluarnya ada di tangan kita. Kalau kita layani Tuhan sebagai imam, kita persembahkan korban buat Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak akan pernah mengutuk bumi ini lagi, sekalipun yang diperbuat oleh manusia jahat, tetapi sebaliknya aku akan memberkati, kata firman Tuhan. Ada orang, setiap kali dia mengerjakan sesuatu gagal, saudara.
Anak-anaknya gagal, cucunya gagal. Ada kutuk kegagalan, ada kutuk perceraian, ada kutuk perzinahan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan. Mulai dari kakek nenek moyangnya sampai ke generasi berikutnya tetap hidup dalam kemiskinan, padahal dia sudah mengikut Kristus. Saudara-saudara, hari ini ada jalan keluarnya di tangan saudara. Kalau kita mendekat dan layani Tuhan sebagai imamat yang rajani, saya percaya Tuhan akan ubah kutuk menjadi berkat bagi kita. Amin, saudara. Sebab itu mari bangkit, ambil posisi sebagai imam, layani Tuhan, persembahkan korban buat Tuhan. Maka saya percaya tidak ada di antara kita yang miskin. Amin. Tidak ada lagi yang hidup dalam kegagalan, tidak ada lagi yang hidup dalam perceraian, perzinahan, saudara. Tapi semua kita akan lihat berkat Tuhan melimpah-limpah atas kita. Yang kedua, saudara, coba kita lihat apa yang terjadi ketika seorang imam melakukan tugasnya, mempersembahkan korban buat Tuhan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-25. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 25. Dikatakan demikian firman Tuhan. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Saudara-saudara, saudara tahu cerita tentang ini ya. Saudara-saudara, pada waktu itu Elia tidak bisa terima kalau pada waktu itu bangsa Israel sudah berbalik menjadi penyembah berhala. Kemudian Elia berdoa, lalu Tuhan kasih jalan keluarnya. Elia harus berhadapan dengan nabi-nabi Baal itu. Elia berkata, Tuhan mana yang bisa menjawab dengan api, maka dialah Tuhan. Dan kita tahu ceritanya, saudaraku. Selanjutnya Alkitab berkata nabi-nabi Baal itu tidak bisa mendatangkan api, saudara. Tetapi ketika Nabi Elia mendekat kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban buat Tuhan. Coba kita baca ayat 36 sampai dengan 39 dari 1 Raja-Raja 18. Ayat 36 sampai dengan 39. Ini yang Elia lakukan. Setelah nabi-nabi Baal gagal mendatangkan api dari dewa yang mereka percayai, lalu Elia maju. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 ayat 36 sampai dengan 39. Kemudian pada waktu itu, pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Tuhan, dialah Allah. Saudara-saudara, hal yang kedua yang terjadi ketika saudara dan saya sebagai seorang imam mempersembahkan korban buat Tuhan, maka Tuhan akan mengubah perjalanan suatu bangsa dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah yang benar. Katakan amin. Ini yang terjadi. Saudara-saudara, ketika Elia tampil persembahkan korban buat Tuhan, lalu Alkitab berkata Tuhan datang menyambar habis korban itu dengan api. Lalu apa yang terjadi? Seluruh bangsa itu mereka berkata, Tuhan, hanya dialah Tuhan, hanya dialah Allah. Pemulihan terjadi, penuaian langsung terjadi. Satu bangsa yang tadinya menyembah berhala, sekarang mereka berbalik menjadi penyembah Allah yang benar. Saya percaya ini yang menjadi kerinduan setiap kita. Saudara-saudara, berapa banyak yang rindu melihat bangsa ini menjadi bangsa yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Saudara rindu, amin. Saudara, mungkin hari ini keluarga kita masih ada yang belum menyembah Tuhan, ya,
masyarakat, lingkungan, tempat di mana kita bekerja, masih banyak yang belum menyembah Tuhan. Tapi sekali lagi, mari datang sama Tuhan, mendekat kepada Tuhan, persembahkan korban buat Tuhan, maka Tuhan bisa mengubah perjalanan suatu bangsa dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah yang benar. Saudara-saudara, ini kerinduan setiap kita. Biarlah kota tempat di mana kita ada, bangsa ini, generasi kita, keluarga kita yang belum menyembah Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan, persembahkan korban buat Tuhan, Tuhan bisa mengubah keluarga kita yang tadinya penyembah berhala menjadi penyembah Allah yang benar, dalam roh dan kebenaran. Yang coba kita lihat yang ketiga lagi, saudara. Yang ketiga, 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat ke-10. Apa yang terjadi kalau imam membawa korban persembahan buat Tuhan? 1 Samuel 7 ayat ke-10 dikatakan begini, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, dikatakan apa? Ayat 11, ayat 10, ayat 10 sudah laksana. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka apa? Terpukul kalah oleh orang Israel. Saudara, ini hal yang ketiga yang terjadi ketika imam membawa korban persembahan kepada Tuhan. Tuhan akan mengubah ancaman menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Saudara-saudara, Alkitab berkata Samuel sebagai hakim pada waktu itu, dia dikejutkan dengan bunyi deru peperangan. Dia mendapat kabar orang Filistin datang menyerang. Tapi puji Tuhan, pada waktu itu, saudaraku, Samuel tidak lari kepada tentara-tentaranya atau kepada kaum Yehuda sebagai pemuji penyembah. Tetapi yang Samuel lakukan, dikatakan ketika dia mendengar berita tentang orang Filistin yang datang menyerang mereka, Samuel justru mendekat kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban buat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata pada hari itu Tuhan bangkit dan maju berperang ganti mereka, dan kemenangan ada atas orang Israel. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Amin. Pertanyaannya, ancaman apa yang saudara sedang alami hari-hari ini? Sekali lagi, jalan keluarnya ada di tangan saudara. Mari mendekat kepada Tuhan, persembahkan korban buat Tuhan. Tuhan akan bangkit dan maju berperang ganti saudara, sehingga kemenangan pasti ada di pihak saudara dan saya. Amin. Sebab itu ambil keputusan. Ragu, mari kita layani Tuhan, baik sebagai pendoa, sebagai donatur, sebagai diaken diakonis untuk pekerjaan Tuhan, sehingga kita berfungsi kembali sebagai imam-imam yang melayani pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, saya tahu ada banyak cara untuk kita bisa kalahkan musuh-musuh kita, saudara. Dalam kitab Wahyu berkata bahwa kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita dengan nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab nama Yesus adalah nama yang berkuasa di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Saudara pernah perhatikan ini? Nama Yesus adalah nama yang berkuasa di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Saudara-saudara, kalau saudara buka usaha, praktekkan dalam nama Tuhan Yesus, usaha itu sukses dan berhasil. Amin. Saudara buka kantor, ragu, praktekkan. Sebab dalam nama Yesus, ya, dikatakan nama Yesus berkuasa di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Praktekkan, buka usaha dalam nama Tuhan Yesus. Jangan seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Saya suka menemani istri saya kalau saya lagi ada pelayanan, saudara. Saya suka temani dia untuk belanja, ya, ke pasar tradisional. Kadang-kadang istri saya ini menjadi pembeli yang pertama, saudara. Begitu dia bayar belanjaannya, ya, yang punya saudaraku, si penjual, ya, dagangannya ini, dia terima duit ini, dia terima. Saudara pernah temukan
Bukan begitu ya? Itu cara dunia saudara, itu cara lama. Kalau saudara buka usaha jangan pelaris, tapi dalam nama Tuhan Yesus. Iya, sebab nama Yesus nama yang berkuasa di langit, di bumi, bahkan di bawah bumi. Pakai nama Yesus. Saudara pernah gak ke rumah duka? Saya suka praktekkan saudara. Ya, kalau saya ke rumah duka lagi melayat begitu, saya suka berdoa, pegang jenazahnya, termasuk petinya, dan saya bilang dalam nama Yesus bangkit. Kalau nggak bangkit ya nggak apa-apa, itu maksud saya. Tapi praktek saudara, kapan saudara bisa melihat orang mati dibangkitkan kalau saudara tidak pernah pakai nama Yesus? Amin. Ya, praktek saja. Sembuh atau tidak sembuh, bangkit atau tidak bangkit, itu urusan Tuhan. Yang penting gunakan nama Yesus. Amin. Ya, ada banyak cara kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita, saudara. Ya, lewat nama Yesus. Ya, kita pakai nama Yesus itu. Lalu kita berkata dalam kitab Wahyu, selain nama Yesus dikatakan oleh darah Yesus. Amin. Siapa percaya darah Yesus berkuasa? Amin. Ya. Saudara, apa yang diperbuat oleh darah Yesus? Saudara ingat hari raya Paskah ketika orang Israel keluar, ya, merayakan hari raya Paskah, saudaraku. Setiap ada tanda darah di ambang pintu rumah mereka, malaikat maut lewat, saudara. Tidak ada kematian yang terjadi di rumah-rumah orang Israel, sebab ada darah Yesus yang menjadi pagar perlindungan atas setiap keluarga umat Israel pada waktu itu. Ada kuasa dalam darah Yesus. Saya ingat ketika kerusuhan terjadi di Poso dan di Ambon, saudara, saya dengarkan kesaksian dari hambanya Bapak Pendeta Krisman Usama. Ketika kerusuhan terjadi, musuh-musuh mereka sudah arahkan roket untuk apa? Menghancurkan gereja tempat di mana mereka beribadah pada waktu itu. Hari itu minggu pertama, saudara. Habis perjamuan, masih banyak lebih sisa perjamuan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka ambil anggur perjamuan, lalu mereka oraki, lalu mereka taburi dengan darah Yesus. Sekitar gereja itu mereka bersama-sama mengorakinya, ya, raku dengan darah Yesus. Dan ketika roket diluncurkan, saudara, itu roket meletus raku jauh di belakang gereja. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan luput dari semua niat jahat. Karena apa? Ada kuasa darah Yesus, amin, yang menjaga dan melindungi seluruh umat Tuhan yang ada di sana. Ya, saudara, dikatakan nama Yesus, darah Yesus, dan oleh kesaksian kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Sebab itu bersaksilah tentang kedahsyatan Tuhan, amin. Bersaksi tentang kehebatan Tuhan, sebab lewat kesaksian kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Tetapi saya tahu, ketika saudara sebagai imam pun engkau mendekat kepada Tuhan, persembahkan korban buat Tuhan, ancaman Tuhan bisa ubah menjadi kemenangan yang gilang gemilang buat kita. Tepuk tangan bagi Allah. Amin. Saya belum tahu hari-hari ini iblis akan berusaha memakai ancaman. Iblis akan berkata, kalau kamu masih tetap beribadah di GBI Silent and Glory, kamu tidak dapat warisan. Kalau kamu tetap menjadi pengikut Kristus, kita putus. Kalau kamu yang menjadi orang yang tetap melayani di GBI Silent and Glory, saya pecat dari kantor ini. Mungkin itu bentuk-bentuk ancaman yang kita terima. Tetapi sekali lagi saudaraku, kalau engkau mendekat kepada Tuhan, layani Tuhan, persembahkan korban buat Tuhan, Tuhan akan maju berperang ganti engkau, kemenangan pasti menjadi milik. Tuhan ubah ancaman menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Sebab itu bangkit, ambil keputusan, layani Tuhan, persembahkan korban buat Tuhan. Pertanyaannya, korban seperti apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini korban yang pertama yang Tuhan minta kepada kita untuk saudara persembahkan. Roma pasal yang ke-12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, melayani Tuhan sebagai imam Allah, yang pertama yang Tuhan minta waktu kita mempersembahkan korban,
Yang Tuhan mau hidup kita ini dulu yang harus kita persembahkan buat Tuhan. Amin. Ya, kalau hidup kita sudah serahkan sama Tuhan, saya percaya yang lainnya pasti mengikutinya. Amin. Bukan uang kita yang pertama, bukan, tetapi hidup kita dulu. Kalau hidupmu engkau sudah berikan kepada Tuhan, saya percaya uangmu juga pasti engkau berikan buat pekerjaan Tuhan. Hidup terlalu indah kalau cuma sekedar diukur dengan uang, saudara. Tapi yang Tuhan minta, biarlah seluruh hidup kita ini kita bawa dan kita persembahkan sebagai senjata kebenaran yang Tuhan pakai untuk melumpuhkan setiap pekerjaan si iblis. Amin. Ya, kalau dulu tubuh kita ini kita pakai sebagai senjata kelaliman, kata firman Tuhan, sekarang mari persembahkan seluruh hidup kita, panca indera kita, semua anggota tubuh kita ini harus menjadi senjata kebenaran yang Tuhan pakai untuk menghancurkan, melucuti pekerjaan si jahat. Amin. Sehingga lewat hidup kita bisa melihat generasi ini boleh kita persembahkan untuk Tuhan. Yang kedua, persembahan apa lagi selain persembahan hidup kita ini kepada Tuhan kita persembahkan? Yang kedua adalah persembahan ucapan syukur. Amin. Ya, persembahan ucapan syukur pasti memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Selama ini kita mungkin terlalu banyak menengking, saudara, terlalu banyak memohon kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan minta, biarlah kita mempersembahkan korban syukur, tidak nengking, tidak minta, tapi kita hanya berkata, Tuhan terima kasih, sebab semua yang aku perlukan Tuhan sudah sediakan. Amin. Ucapan syukur itu memuliakan Tuhan. Jangan hanya minta, jangan hanya nengking, tapi mari persembahkan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, persembahan kasih. Saudara, bagaimana Paulus itu? Saudara, aku melihat bagaimana anak-anak rohaninya itu, orang-orang yang pernah dia layani, mengirimkan ada berkat yang diterima oleh Paulus. Saudara boleh nanti baca itu dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-18. Saudara-saudara, kalau ada orang-orang yang hamba-hamba Tuhan, ya, gembala, penginjil, nabi-nabi, rasul-rasul yang pernah melayani saudara, yang pernah mendoakan saudara, mari saudaraku jangan pelit, belajar untuk memberikan persembahan kasih kepada orang-orang yang pernah melayani kita, mendoakan mereka. Amin, saudara. Saya percaya kalau ini yang kita lakukan, tidak ada lagi di antara kita yang miskin, tidak ada yang gagal, tidak ada yang sakit-sakitan, tidak ada yang hidup di bawah kutuk. Semua kita melihat janji Tuhan digenapi, termasuk bangsa ini. Kita akan lihat bangsa ini menjadi satu bangsa yang pasti menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Amin. Kalau semua kita sadar betul, saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Saudara mengerti tugasmu dan engkau lakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka janji Tuhan pasti genapi atas hidup kita. Saya berdoa supaya kebenaran ini memberkati kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita datang sama Tuhan. Haleluya.
semuanya ada. Imanku tiada terseri, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh tiada tandanya. Kau mulia dan sama-sama kita bersahabat. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya puas menjadi jemaat yang mau dilayani saja. Tapi hari ini kami tahu posisi kami adalah imam-imam bagi Allah kami. Kami mau terus melayani Tuhan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Tuhan dapati kami setia, tepat melakukan seperti yang Tuhan mau. Kami mau datang dan terus persembahkan korban buah Tuhan. Maka kami akan melihat Tuhan mengubah bangsa kami dari penyembah berhala menjadi penyembah Allah yang benar. Semua ancaman Tuhan ubah menjadi kemenangan yang kilat gemilang. Bahkan tidak ada lagi kutuk yang berlaku atas kami. Waktu kami melayani Tuhan, semua itu diubah oleh Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada di antara jemaat yang gagal, tidak ada yang miskin, tidak ada di antara kami yang sakit-sakitan. Semua kami berkemenangan, sebab Tuhan dapat di setiap kami adalah imam-imam yang mau melakukan tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Berkati semua keluarga besar mereka, anak-anak menantu dan cucu mereka, semua usaha pekerjaan mereka, termasuk gembala kami dan semua tim yang melayani di tempat ini. Tuhan, kami berdoa, ikat mereka terus dalam kasih Tuhan. Semuanya kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Jangan lupa yang sudah ada hadirat Tuhan, semua kita diberkati firman Tuhan. Amin. Haleluya. Baik Bapak Saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Tapi sebelumnya kami rindu untuk menyapa Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GB Shining Glory. Adakah jemaat baru? Boleh angkat tangannya Bapak Saudara? Haleluya, nama Tuhan. Kembali katakan Shalom, selamat datang, selamat beribadah. Tuhan yang memberkati. Dan kami rindu untuk mengundang Bapak Saudara kembali untuk datang di pondok berikutnya. Amin. Haleluya. Baik Bapak Saudara, kita memberikan persembahan kita. Mari siapkan persembahan kita dengan korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami Tuhan. Pada saat hari ini, pada saat ini kami sungguh merasakan hadirat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, dan dapat dipergunakan oleh gereja untuk turut dengan kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan, amin. Selamat bertemu saudara. Memberkati persembahan kita akan menyaksikan pengumuman gereja sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, lalu semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuat
I was down, but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no luck. Yeah, I used to be stuck in that mud. Whoa. Yeah, I was down, but now I'm up, 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 up. I was down, but now I'm up. Yeah. This all Ibadah fellowship sebentar setiap hari Jumat jam 19.00 atau jam 7 malam. You were seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free, turn it up. This time I praise, make it louder than any other. Waktu tertawa membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Izin nama Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dari saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat sekarang ini, karena kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Begitupun juga Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan di tempat ini Bapa yang baik. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan di tempat ini. Begitupun juga Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Cornelius Pasaribu. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami, biarlah kami tetap setia mencari Tuhan, melayani Tuhan, dan mempersembahkan hidup kami buat Tuhan. Dan kami percaya kalau kami melakukan itu, janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami menjadi pelaku, tidak hanya pendengar tapi juga pelaku firman, sehingga hidup kami boleh berdampak, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Cornelius Pasaribu Tuhan. Tuhan berikan hikmat marifat daripada-Mu, pengurapan yang baru terus turun atas hamba-Mu ini, menjadi hamba-Mu yang semakin dahsyat dipakai Tuhan, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Bapa. Berkati istri anaknya, keluarga besarnya Bapa. Kami percaya Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini Bapa. Terus pakai hamba-Mu ini lebih keren lagi, lebih dahsyat lagi, sehingga jiwa-jiwa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan perlindungan-Mu selalu ada bagi hamba-Mu ini Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Fernando Sinambela sebagai Gembala GBI Saint and Glory di tempat ini Bapak. Biarlah hikmat marifat daripada-Mu terus turun atas hamba-Mu ini Tuhan, sehingga menjadi hamba-Mu juga yang dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa di dalam pelayanan, di dalam penggembalannya, dimanapun hamba-Mu ini melayani Bapak. Biarlah Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan untuk puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapak. Berkati juga Tuhan, berikan kesehatan yang terbaik buat Bapak Gembala kami dan juga buat Ibu Gembala kami Ibu Yuni, anaknya karena keluarga besar daripada kedua hamba-Mu ini Bapak. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan, Tuhan buat berhasil Bapak. Biar menjadi gembala dan ibu gembala yang dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapak Gembala kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan terus pakai Bapak Gembala kami Bapak Fernando semakin dahsyat dan luar biasa. Jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Begitu juga pelayan-pelayan Tuhan sudah ambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Imam-imam musik, worship leader, singer, pemain musik, Tuhan memberkati sehingga mereka juga menjadi pemain musik, menjadi imam-imam musik yang dipakai Tuhan. Tetap setia melayani pekerjaan-Mu Bapak yang baik. Berkati dalam setiap aktivitas mereka sehingga mereka juga boleh menjadi berkat Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Begitupun juga Tuhan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, baik diakonos, pendoa-pendoa syafaat Bapak, guru-guru sekolah minggu, anak-anak youth di tempat ini Bapak. Tuhan pimpin tuntun kami Bapak, sehingga kami boleh melayani lebih sungguh Bapak, lebih setia, lebih taat Tuhan Yesus yang baik. Apa yang Tuhan percayakan
bagi kami. Mampukan kami melakukannya. Mungkin lewati situasi, biarlah kami tetap setia melayani pekerjaan-Mu Bapa yang baik. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah biarkan kami. Biarlah kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan, yang boleh menjadi berkat yang berdampak ya Tuhan Yesus yang baik. Tidak stuck di tempat, tapi semakin naik dan naik dipakai Tuhan Bapa. Untuk puji hormat kemuliaan hanya bagi Bapa. Berikan kami tetap unity di tempat ini Bapa. Begitupun juga Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Biarlah jemaat menjadi jemaat yang berakar berbuah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Pulihkan hubungan mereka suami istri, usaha pekerjaan mereka Tuhan diberkati Tuhan, sehingga mereka juga menjadi jemaat yang kuat, yang militan ya Tuhan, yang boleh menjadi saksi Tuhan lewat kehidupan mereka, lewat rumah tangga mereka Bapa. Mereka melihat campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Menjadi jemaat ya Tuhan, mereka juga Tuhan selalu melihat kebaikan Tuhan, sehingga mereka boleh Bapa yang baik Tuhan, boleh dipakai Tuhan ya Bapa yang baik. Suami istri Tuhan boleh bergandengan tangan, keluarga mereka diberkati Tuhan. Kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan di dalam tangan-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Bapa yang baik Tuhan untuk gereja kami GBI Stand and Glory ini Bapa. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat gereja kami ini Bapa. GBI Stand Glory semakin dipakai Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini Bapa yang baik. Apapun yang menjadi kebutuhan gereja di tempat ini, kami terlalu percaya Tuhan pasti memberkati dan mencukupi Bapa. Pakai terus GBI Stand and Glory Tuhan untuk menarik banyak jiwa ke tempat ini yang haus dan lapar ke tempat ini, bersama-sama memuji menyembah di tempat ini Bapa yang baik. Biarlah GBI Stand Glory penuh dengan kemuliaan Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak sekolah minggu di tempat ini. Biarlah Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dari mulai masa kecilnya Bapa, yang berkati juga guru sekolah minggu yang mengajarnya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi Tuhan guru-guru sekolah minggu juga yang boleh membimbing anak sekolah minggu ini Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan. Begitupun juga anak muda di tempat ini Tuhan, pimpin Bapa, sehingga mereka boleh juga menjadi anak muda yang takut akan Tuhan, yang dipakai Tuhan Bapa di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini semakin naik, semakin setia melayani Bapa, dan dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus yang baik untuk bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa yang baik. Pemerintahan yang baru Bapak Presiden Prabowo dan juga wakilnya Bapak yang baik Bapak Gibran Tuhan. Tuhan berikan hikmat yang daripada-Mu Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan dibawa kepemimpinan yang baru ini Tuhan, se-Indonesia Tuhan Bapak yang baik, semakin hari semakin maju, semakin baik Indonesia, semakin hari semakin baik. Biarlah mereka hikmat dan roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin bangsa ini, dari mulai tingkat tertinggi sampai terendah. Kami percaya kalau mereka hidup takut akan Tuhan, Tuhan mengurapi mereka, berikan hikmat yang daripada-Mu. Kami akan melihat Tuhan Yesus, Indonesia semakin hari semakin diberkati Tuhan Bapak. Kami juga rindu jiwa-jiwa Tuhan yang belum mengenal Engkau di bangsa ini. Biarlah mereka mengalami lawatan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, sehingga hati mereka diubahkan Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Indonesia Bapak yang baik. Pulihkan bangsa kami ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Indonesia pas di dalam hati Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah melalui firman yang telah kami dengarkan melalui hamba ini Bapak, kami boleh Bapak yang baik melakukannya, dan kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, yang taat, mencari dan mempersembahkan korban kami yang terbaik buat Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya, janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kami. Karena Kau tidak pernah biarkan kami, tapi kami diberkati untuk menjadi berkat Bapa. Terima kasih Bapa. Begitu juga persembahan yang telah diberikan, berkati tangan-tangan yang memberi Bapa. Balaskan Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Biarlah persembahan yang diberikan untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Segala pujian, syukur, sembah, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Kita akan ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka tangan kita bersama-sama, arahkan hatimu kepada Tuhan.
pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, pertolongan, penghiburan, kekuatan, penyertaan Roh Kudus turun tinggal menyertai setiap kita, mulai siang hari ini, besok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan, katakan bersama amin. Selamat hari Minggu bagi saudara, Yesus memberkati. Kau tak bosan